ini berdiri kurang lebih tahun 2000-an. Sampai sekarang ya sudah ada yang jadi pengusaha, bahkan ada yang jadi pegawai, ya, ada yang jadi kontraktor, ya petani, pedagang, peternak, ya macam-macam. Begitu kurang lebih. Jadi ya sejak tahun 2000 itu kita rintis, mulai dari awalnya TPG dulu, kemudian TPA. Setelah guru-guru saya cukup, artinya sudah banyak yang sarjana, baru kita fokuskan ke Madrasah Diniyah Takmiliyah yang agak dekat-dekat mendekati unggulan, begitulah Mas, kurang lebih. Jadi enggak yang biasa-biasa, tapi ada plus-plusnya, sehingga sampai sekarang pun alhamdulillah setiap ada lomba-lomba di tingkat kecamatan ini, Madin Al-Mutakin Jumlang itu selalu juara umum, dan di kabupaten pun selalu ya masuk nominasi 3 besar di sana. Bahkan sering mengirim putra putri Madin Al-Mutakin ini ke tingkat provinsi. Begitu. Ini aja, sip, mantap. Ya, kalau tentang Ustadz, alhamdulillah Madin Al-Mutakin ini sampai hari ini mempunyai ustadz dan ustazah 11 ustadz-ustadzah yang sarjana. Dari berbagai macam, ada SPDI, ada SPD, ada SE, ada SSY, itu SSY syariah. Ya, begitu. Ada yang hafidhoh, ada yang hafid. Ustadz-ustadz. Madin Al-Mutakin itu embrionya dulu TPG, TPG, terus jumlahnya banyak dan tidak berkelas. Artinya tidak ada jenjang kelas. Jenjang kelas. Sehingga kami dari keluarga dan teman-teman yang kalau bahasa santrinya seperjuangan lah, terus memikirkan tentang hal itu. Akhirnya kita melangkah ke bagaimana kalau kita membuat madrasah diniyah yang mana kita ada jenjang kelas. Terus akhirnya kita komunikasikan dengan Kementerian Agama, difasilitasi oleh FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, yang mana jenjang kelasnya ini sangat nyambung dengan sekolah dasar, yang mana diharapkan nanti anak-anak lulusan Madin ini kelas 5 sudah lulus, dan kelas 6 fokus ke pelajaran sekolah dasar. Gitu. Jadi itu mulai tahun berapa itu? Mulai tahun 2014. 2014 ya Madin ya. Kalau TPG mulai dari 2008. 2008 ya. Terus kita di awal-awal juga kita belum ada gedung ini. Gedung yang pertama itu Mas, sebelah itu. Nah, sebelah itu terus akhirnya sejarahnya yang mengesankan itu begini. Dari ada salah satu guru, mungkin Mas Teguh sudah kenal, Pak Sumari, itu mau berangkat umroh dan dia beli batu 2 truk enak menawa barangkali besok bisa menjadi cikal bakal untuk mendirikan madrasah ini. Tapi alhamdulillah setelah itu didengar oleh warga dan direspon banyak yang menyumbangkan batu itu sampai terkumpul sampai 12 truk. Dan yang luar biasa karena semua sudah dikehendaki oleh Allah, Pak Haji Parno itu purna, sudah pensiun ini Pak Leknya Pak Kades sekarang itu mencari Pak Anwar pada waktu itu sekitar sebelum jam 2 pagi ini mencari Pak Anwar, cuma nggak ketemu. Nah, ketika itu jam 2 dia di rumah dan belah kayu Mas, ternyata jatuh dan meninggal dan dimakamkan keesokan harinya. Malam harinya ketika jamaah tahlil di sana itu dia Bu Parnonya menyampaikan niatnya Pak Haji Parno bahwa rumah judul yang ditempati jenazah waktu itu
itu mau dibakarkan untuk madrasah. Dan akhirnya singkat cerita rumah tersebut kami jual laku 115 juta. 115 juta dan kita gunakan untuk membangun gedung ini. Pada waktu itu dapat 4 lokal dan yang terakhir ini adalah dari bukan dari desa ini untuk yang kantornya. Jadi sekarang punya 4 lokal dan yang 1 lokal untuk kantor. Dan alhamdulillah yang progres terakhir ini kemarin dapat aspirasi dari Gus Labib untuk pengangkatan dan laporan alhamdulillah. Jadi sudah representatif. Ya, pantas lah kalau untuk madrasah. Total santrinya TPQ dan Madin kalau di emisnya itu 260 260 total ya? Iya. Terus mungkin untuk syarat kelulusan harus hafal doa berapa? Oh, untuk kelulusan jadi kami menerapkan sistem munakosah, Mas. Mungkin ini kita mempunyai apa sih? Muatan lokal. Iya. Muatan lokal katakan gitu harus secara kurikulum. Jadi anak lulus Madin harus hafal 39 doa, hafal juz amma, hafal tahlil full, bisa membaca Al-Barjanji. Itu yang baku itu, yang tidak boleh dilewatkan. Jadi minimal kalaupun belum hafal semua itu ya prosentasenya adalah di atas 75%. Harus sudah hafal. Ini yang lulusan pertama itu sekarang baru ke kuliah, Mas. Oh gitu ya. Iya, dan banyak yang ikut di tahfidz, Mas. Dan alhamdulillah ini juga banyak yang ke pondok yang dunia pondok saya. Yeah. Ketika saya ke Gus sana mengatakan bahwa lulusan dari madrasah sini itu terkait dengan tulisan pegon itu alhamdulillah dari sini. Oh iya, terkait dengan tulisan pegon. Jadi tulisan gundulan ini alhamdulillah bisa. Cuma yang masuk di sini ini yang pertama, jadi anak masuk di Madin ini sebelum mendaftarkan ini orang tua saya sodorkan surat pernyataan dan bermeterai 10.000 yang mana isinya adalah apabila anak tidak mengikuti tata tertib yang telah kita tentukan maka kena takzir. Contoh, tidak menggunakan seragam pada hari tertentu sesuai dengan seragam yang ditentukan ke madrasah, kami suruh pulang. Tuh, yang kedua, wajib mengikuti jamaah. Kalau tidak ikut jamaah, saya pulangkan. Jadi enggak ada istilah karena ada les di sekolah nanti masuknya setelah jamaah, berarti lebih baik tidak usah masuk. Karena tanpa kedisiplinan saya yakin program atau target pencapaian program yang telah kita tentukan tidak akan mungkin bisa. Kami mengadakan pengenalan kepada anak-anak di setiap liburan sekolah dasar. Ini karena semua santri kami adalah siswa di SD Nibelang 1 dan Nibelang 2, juga ada sebagian yang dari luar desa. Maka di setiap liburan semester kami melaksanakan pesantren kilat, yang mana pesantren kilat ini kami laksanakan biasanya 1 minggu, jadi makan dan tidur di sini, full di sini, dan guru-gurunya yang siap memasak. Jadi untuk pengenalan kepada anak. Jadi di situ paginya kita latih untuk sholat duha, malamnya kita latih untuk sholat. Jadi full waktunya, full time untuk belajar. Alfian, sekolah di sini seneng nggak? Senang. Kamu besok kalau sudah lulus dari sini pengen jadi apa? Guru. Novi, kamu belajar apa di sini? Belajar Al-Quran. Belajar kaligrafi juga. Nah, kamu besok pengen jadi apa kalau sudah besar? Novi aja. Pengen jadi apa? Hah? Jadi guru. Nah, kamu namanya siapa? Kita. Kamu belajar apa di sini? Kaligrafi. Nah, kamu besok kalau besar pengen jadi apa? Bapak. Kamu namanya siapa? Hana. Siapa? Hana. Hana, belajar apa kamu? Belajar kaligrafi. Kalau besar pengen jadi apa? Suster.
Super, pinter.